Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibu syarhuha Syekh Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan barunya alam, ya. Dalil barunya alam semesta. Setelah pembahasan wujud, wajib Allah bersifat wujud. Buktinya Allah bersifat wujud adalah barunya alam semesta. Baru itu adalah sesuatu yang tadinya tiada lalu berubah menjadi ada. Setiap ada barang baru pasti ada penciptanya, dan penciptanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang membuktikan alam ini baru. Alam ini tadinya tiada lalu menjadi ada. Maka alam ini seluruhnya adalah baru. Terus buktinya apa kalau alam ini baru? Karena banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang nggak sepakat kalau alam ini baru. Ada yang mengatakan alam ini qadim, tidak ada permulaannya. Ada yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya dalam waktu yang lama. Ada namanya, kalau dulu namanya kaum dahri. Kaum dahri itu kaum yang menyandarkan segala kejadian dengan waktu. Pokoknya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Maka orang yang menyandarkan pada waktu, dia meninggalkan mengakui kalau Allah itu penentu segala sesuatu. Dianggap waktu itulah yang menentukan. Nanti akan berubah sendiri. Nanti ada waktunya berubah. Waktu itu bukan menentukan.
Waktu tidak bisa merubah sesuatu apapun. Yang merubah sesuatu adalah Allah. Waktu tidak bisa merubah. Maka jangan sampai kita mengikuti kaum-kaum dahri yang sekarang sudah banyak orang mengatakan seperti itu. Maka kita harus hati-hati nih. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Dalil barunya alam semesta dalilu ala wujudi ta'ala hudusul alam ay wujudihi ba'da adamin. Wujudnya alam ini setelah tiada. Wa amma dalilu hudusul alam, adapun dalil kalau alam ini baru, maka ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, al-alam, bahwa alam ini ajromun wa a'radun faqat. Alam ini isinya cuman dua, jirim dan a'rad. Ini pegang ini. Jirim itu benda, a'rad itu sifatnya yang berubah. Jadi isinya alam yang segede gini, dari langit yang paling atas hingga bumi yang paling bawah, isinya alam cuman dua. Nah, kalau tanya alam itu isinya apa saja? Oh, kalau namanya banyak, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, namanya. Tapi isinya alam cuman dua, yaitu jirim dan a'rad, benda dan sifatnya yang berubah-ubah. Kama taqaddam, sebagaimana yang lalu sudah kita bicarakan tentang barunya alam, tentang alam ini baru, tentang dalil wujudnya Allah. Al-a'rad, contohnya a'rad, sifat yang berubah-ubah, contohnya apa? Contohnya seperti gerak dan diam. Ini contoh salah satu a'rad. A'rad itu banyak, sifat yang berubah-ubah itu banyak. Semua sifat kita itu berubah. Semua keadaan kita itu mengalami perubahan. Tapi yang diambil contoh di sini gerak dan diam. Kenapa gerak dan diam? Karena gerak dan diam ini sifat yang ada pada setiap benda. Setiap benda yang diciptakan oleh Allah pasti punya sifat gerak atau diam. Adapun sifat yang lain enggak semuanya ada. Seperti sehat berubah menjadi sakit, sakit berubah jadi sehat, kecil jadi besar, gelap menjadi terang. Ini sifat yang berubah juga. Lapar menjadi kenyang. Tapi sifat ini tidak ada pada semua benda. Hanya benda-benda tertentu yang punya. Hingga kalau mau dijadikan contoh, nanti nggak ditemukan pada contoh benda yang lain. Maka musannif mengambil contoh gerak dan diam. Contoh ini diambil karena sifat gerak dan diam ada pada setiap benda. Hingga kalau kamu memutuskan, oh geraknya ini baru, diamnya ini baru, oh berarti semua yang punya gerak dan diam baru semuanya. Jadi kalau kita ambil contoh satu, maka itu mewakili yang lain. Nggak perlu kamu cek lagi geraknya di sono, gerak di sono, enggak. Kalau ada gerak itu sudah dibuktikan, maka semua gerak hukumnya sama, begitu loh. Contohnya gerak dan diam. Maka gerak dan diam itu sesuatu yang baru. Gerak dan diam itu sesuatu yang, ini gerak, ini diam.
Ini geraknya gelas dan diamnya gelas itu sesuatu yang baru. Apa buktinya? Buktinya kelihatan mata. Apa yang kelihatan mata? Diam pada gelas ini itu baru, buktinya apa? Kelihatan mata. Dari mana kelihatannya? Yang tadinya diam berubah jadi gerak. Yang tadinya gerak, gelas ini berubah jadi diam. Maka sifat gerak dan sifat diam ini pada gelas itu mengalami perubahan. Dari ada menjadi tiada, dan dari tiada menjadi ada. Anaka tusyahiduha mutaghayyiratun minal wujudi ila adami wa minal adami ila wujudi. Kamu membuktikan, kamu lihat sendiri secara nyata bahwa gerak pada gelas itu mengalami perubahan dari wujud menjadi adam dan dari adam menjadi wujud. Kama tarahu fi harokati Zaid, sebagaimana kamu lihat pada geraknya si Zaid. Nah, ini Zaidnya susah pakai gelas. Gelas ini juga punya sifat gerak diam seperti si Zaid. Fa innaha tan'adimu in kana sakinan. Ini sekarang gelas ini gerak apa diam? Diam. Diam. Geraknya mana? Geraknya kemana? Kemana? Nggak ada itu kemana? Pindah, loncat, ngumpet. Kemana nih geraknya? Ini gelas sekarang apa posisinya? Diam. Lah, geraknya si gelas ini kemana? Hah? Kan tadi gerak, sekarang diam. Lah, geraknya kemana? Hah? Lewat mana? Lewat lagoa. Hah? Geraknya kemana? Nah, geraknya adam, begitu dong. Geraknya tiada. Masa geraknya hilang itu kemana? Hilang itu maknanya adam. Karena ada yang mengartikan hilang itu nanti bukan adam, tapi pindah. Jadi gerak itu ketika dia diam, terus pindah kemana? Ya pindah ke tempat yang gerak lainnya. Maka dari sini pindah nih. Dianggap geraknya ini itu pindahan dari sini. Kita tidak boleh mengimani begitu. Kita mengimani kalau gelas ini diam, maka tadi gelas yang tadi gerak, geraknya gelas itu pasti tiada. Berarti gerak itu berubah dari ada menjadi tiada. Nah, kalau geraknya itu berubah dari tiada, dari ada menjadi tiada, berarti diam yang sekarang ini juga baru. Kenapa? Dia berubah dari tiada menjadi ada. Jadi gerak dan diam itu keduanya selalu baru. Ketika sekarang dia diam, berarti diamnya ini baru. Dari mana barunya? Dari tiada gerak, dari tiada diam menjadi ada. Lah, geraknya baru enggak? Baru. Kemana? Dari adanya gerak yang tadi berubah menjadi tiada gerak. Berarti si gerak itu mengalami tiada, diam juga mengalami tiada secara bergantian. Nggak bisa bareng, nggak bisa. Oh, gelas ini hilang geraknya dan juga hilang diamnya, nggak bisa. Gelas ini tidak mungkin kosong dari salah satu dari dua sifat itu. Kalau nggak gerak, diam. Ini wajib, pasti gelas itu mempunyai salah satu dari dua sifat ini. Kalau nggak gerak, diam. Wa in kana sakinan, apabila gelas itu diam seperti sekarang, wa sukunuhu yana'adimu in kana mutaharrikan, maka diamnya ini ini sekarang diam.
diamnya ini akan hilang ketika gerak. Mana diamnya? Hilang kemana? Adam. Ini diamnya menjadi tiada. Yang ada apanya? Geraknya. Jadi ketika sekarang diam, kemudian diam ini hilang ketika muncul gerak. Wa sukunuhu alladzi ba'da harakatin wajada. Dan diamnya itu alladzi ba'da harakah, yang mana setelah bergerak, wajada ba'da an kana mahduman. Yang tadinya tidak ada gerak, kemudian muncul gerak. Berarti gerak ini muncul dari tiada. Diam yang kelihatan di mata kamu berubah menjadi tiada. Gerak yang kelihatan di mata kamu berubah pula dari tiada menjadi ada. Ini namanya perubahan. Dua-duanya menunjukkan baru. Wal harakatil lati ba'da sukunihi wajadat ba'da an kana ma'duman bisukunihi wa wujudu ba'da adam huwa hadisun. Maka setiap sesuatu yang wujudnya setelah tiada, maka itu perkara yang baru. Setiap apapun yang wujudnya itu terjadi setelah tadinya tiada menjadi ada, maka wujud itu pasti baru. Fa'alimta, maka kamu tahu anal a'rad, bahwa sungguhnya a'rad, yaitu sifatnya benda, itu hadisatun, itu berubah, itu baru, mengalami perubahan dari tiada menjadi ada. Semua sifatnya benda yang mengalami gerak diam, maka sifat itu pasti baru. Karena gerak diam telah dibuktikan. Pakai apa membuktiinnya? Pakai mata, kelihatan. Nah, kalau orang buta bagaimana? Ya tahu. Orang buta juga bisa gerak, bisa diam. Dia tahu kalau dia gerak dan dia tahu kalau dia diam. Dia juga tahu ada yang bergerak dan ada yang diam. Karena gerak diam itu aslinya nggak dilihat pakai mata. Kita ngomong lihat gerak diam itu hanya ibarah. Hanya memudahkan ngomong saja. Aslinya gerak diam itu nggak dilihat. Gerak diam itu bukan warna. Lah mata itu ngelihatnya warna. Jadi gerak itu hanya digambarkan. Apa sih gerak aslinya? Pengertian gerak itu apa? Pindah dari satu tempat, namanya pindah. Atau gerak itu tadinya nggak di sini, sekarang di sini. Nah, itu namanya gerak. Ini tadi nggak di sini nih, sekarang berarti ini gerak. Gitu loh. Namanya gerak itu pindah. Nah, diam tadi di sini, sekarang masih di sini, namanya diam. Jadi gerak dan diam hanya bisa digambarkan gitu loh. Kalau dilihat bagaimana, itu hanya memudahkan ngomong saja kalau gerak diamnya kelihatan. Padahal yang kelihatan apanya? Gelasnya. Bukan gerak dan terus wal ajrom, maka yang namanya jirim atau benda atau gelas mulazimatun lil a'rad. Gelas ini lazim. Lazim itu terikat. Lazim itu selalu bergandengan, nggak terpisahkan. Benda ini atau gelas ini tidak bisa dipisahkan dari sifatnya. Tidak ada satu benda yang telah melekat pada dirinya itu sifat, kemudian sifat itu bisa dipisahkan. Itu nggak ada.
Jadi gerak nih, ini diam. Diam ini kemudian berubah jadi gerak. Maka diamnya kemana? Gak ada, terpisah dari si gelas. Itu kalau kamu katakan bahwa diam itu terpisah sendiri, hanya diamnya saja yang terpisah, yang adam, tapi gelasnya tidak adam, gelasnya itu masih tetap, yang ganti hanya sifatnya, ganti dari diam menjadi gerak, ganti dari gerak menjadi diam. Lah gelasnya ganti enggak? Gelasnya enggak ganti. Yang kelihatan mata, gelas ini masih tetap itu saja. Maka kalau kamu katakan ini geraknya bisa pisah, maka kamu tertipu. Mata kamu telah menipu kamu. Akalnya harus berpikir secara sadar bahwa tidak mungkin ada sifat bisa dipisahkan dari bendanya. Contoh yang gampang, bundernya. Ini bunder sifat bukan? Sifat, artinya sesuatu yang melazimi benda, sesuatu yang bukan benda tapi melekat pada benda, maka itu sifat. Bunder ini sifat. Coba bunder ini pisahkan dari gelasnya, coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Beda sama tutup ini. Tutup ini bisa dipisahkan dari gelasnya. Tutup ini bukan sifatnya gelas. Tutup ini perkara lain, kawannya atau tetangganya, bukan gelas itu sendiri. Maka dia bisa dipisahkan dari si gelas. Tapi kalau yang berkaitan sama si gelas, yang melekat sama si gelas, yang lazim sama gelas, maka nggak mungkin bisa dipisahkan. Bundernya, apalagi halusnya, warnanya, ini nggak bisa dipisahkan. Sesuatu yang sudah melekat pada sebuah benda, maka dia tidak bisa dipisahkan kecuali bersama bendanya sekalian. Kalau dia mau dipisahkan, mau dihilangkan, maka hilangnya bersama bendanya sekalian hilang. Nggak bisa cuman sifatnya yang hilang, nggak bisa. Kalau sifatnya hilang, maka bendanya akan, kalau sifatnya muncul, bendanya akan, karena dua-duanya namanya lazim, tidak terpisahkan. Lah, sama dengan gerak tadi, gerak itu juga sifatnya benda. Kalau gerak ini hilang, ganti diam, berarti gelas yang tadi gerak juga hilang. Bukan hanya geraknya yang hilang, tapi gelasnya pun ikut hilang. Sekarang adanya gelas yang baru, yang berikat sama sifatnya yang namanya dia. Kamu jangan tertipu mata. Kalau mata kayak nggak ganti gelasnya. Gelasnya masih ini saja, yang berubah cuman sifatnya. Kayak kamu tadinya sakit jadi sehat, tadinya lapar jadi kenyang, tadinya kecil jadi kayaknya masih ini aja, nggak ganti orangnya. Itu pakai mata. Tapi kalau pakai ilmu, pakai akal, oh nggak mungkin. Tidak mungkin kamu itu nggak berganti, nggak mungkin. Kenapa? Karena jelas-jelas sifat kamu berubah. Kalau sifat kamu berubah, pasti wujud kamu berubah, berganti dengan wujud yang baru. Itu penemunya ilmu, penemunya akal yang nggak terikat sama mata. Maka jangan pakai mata. Mata itu nipu. Mata itu nggak selamanya jujur gitu loh. Mata itu nggak selamanya lurus ketika menghukumi sesuatu. Kadang mata itu melenceng, kadang mata itu tertipu gitu loh. Lah, alat yang nggak bisa nipu cuman akal. Satu-satunya alat kamu yang nggak bisa ditipu cuman akal. Akal selalu nemu kenyataan. Nggak bisa akal tertipu, nggak bisa. Mau timbangan kok mau ditipu bagaimana? Sesuatu ditaruh, ya akan terbaca, oh sekian. Nggak bisa ditipu, nggak bisa. Kalau tangannya orang bisa, ini beras kilo loh. Oh masa? Oh masa? Oh ya, kurang lebih lah inilah. Ya, sama kawan inilah. Ini kalau pakainya
alatnya nggak timbangan, nggak bisa. Maka mata ini bukan timbangan. Kalau kamu pakai memutuskan sesuatu, maka keputusannya tidak akan sesuai 100%. Tapi kalau ilmu yang kamu pakai mutusin sesuatu, maka akan 100% jawabannya benar. Jadi gelas ini terikat sama sifatnya. Kalau sifatnya berganti, maka gelasnya berganti. Jadi jangan sampai kita tertipu sama apa yang kelihatan mata. Ini penting, ini banyak orang ketipu di luar sana, banyak orang ketipu. Kamu boleh tanya di luar sana. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya. Mereka akan menjawab bahwa semua yang kelihatan mata itu ya yang berubah sifatnya. Langit biru jadi putih, putih jadi hitam, hitam jadi berubah sifatnya. Langitnya ya nggak berubah, tetap itu aja. Ini mata yang lihat. Tapi akal, oh nggak mungkin, pasti berubah. Jadi kadang ada orang berantem antara orang ahli adat dan orang ahli akal. Karena pandangan akal itu melihat kenyataan. Pandangan mata hanya tertipu pada luarnya, kulitnya saja. Kayak orang ketipu sama sihir lah. Ada luar apa? Ada tertipu, matanya kalah cepat sama iya. Ini mata kamu tertipu juga, mata kamu kalah cepat sama pindahnya ini. Ini Allah memunculkan gelas yang baru itu, kamu nggak terlihat oleh mata kamu gitu loh. Jadi kamu jangan sampai tertipu gitu loh. Ini ketika ini pindah ganti gerak itu otomatis gelasnya juga ganti. Tapi nggak kelihatan, loh mata kamu nggak bisa mendeteksi secara cepat. Sama sihir aja kamu kadang tertipu gitu. Lah yang bisa mendeteksi cepat siapa? Akal. Akal langsung deteksi, berubah. Kenapa? Lalu sifatnya aja berubah. Gelasnya mesti berubah, udah nggak usah pakai saliat lah gitu. Itu gelas yang gerak mesti baru begitu. Nggak usah pakai dilihat lagi. Kenapa? Akal sudah bisa mutusin dari gandengannya sifat dan benda. Li'annaha la tahlu anil harakati wasukun, karena yang namanya benda tidak akan mungkin pisah dari gerak dan diam. Wa kullu ma lazimal hadis, dan tiap-tiap sesuatu yang bergandengan dengan perkara baru, yang baru itu apa? Maujudun ba'da adamin, sesuatu yang berubah dari tiada menjadi ada, maka itu fahuwa hadisun, maka dia juga perkara yang baru. Kalau sifatnya berubah, maka bendanya juga berubah. Kalau sifatnya baru, maka bendanya juga baru. Itu kelaziman namanya gandengan. Makanya Allah itu tidak mungkin disifati dengan sifat yang baru, karena Allah zatnya qadim. Nggak mungkin sifat yang baru ada pada zatnya Allah. Sifat baru seperti apa? Gerak, diam, itu nggak mungkin gitu loh. Tidak mungkin sifat gerak dan diam itu menjadi sifatnya Allah, itu nggak mungkin, mustahil. Marah, besar, kecil, tertawa, cemberut, itu nggak mungkin jadi sifatnya Allah. Kenapa? Karena itu sifat yang mengalami perubahan, sifat yang baru. Sifat yang baru hanya bisa ada pada wujud yang baru gitu loh. Nah, kalau ngomong Tuhan marah, jangan kamu artikan marah itu terus menjadi sifat seperti kamu, berubah keadaannya loh. Atau Tuhan gembira, tadinya biasa berubah jadi gembira, itu pada kita. Jadi ada hadis-hadis yang menyatakan itu, maka kamu harus paham ini. Jangan tertipu sama terjemahannya. Kamu harus paham pada makna yang sebenarnya ketika mau disifatkan menjadi sifatnya Allah. Jangan disamakan seperti kamu nyifati diri kita. Kalau nyifati diri kita boleh marah, gerak, diam. Kenapa? Karena semua sifat itu sifat yang baru, diri kita juga baru, maka sudah selayaknya kita punya sifat-sifat itu.
Tapi sifat ini mustahil ada pada Allah. Ai maujudun ba'da adam. Fal ajram, maka yang namanya benda, semua benda hadisatun itu pasti baru aidon. Kal a'rad, seperti barunya si a'rad. Jadi kalau sudah a'radnya dibuktikan baru, maka bendanya juga pasti baru, sama-sama barunya karena dua-duanya berkaitan. Fahasilu, maka kesimpulannya, hadza dalil yang sudah kita bicarakan, antagula, bisa kamu ucapkan begini. Al ajram, yang namanya jirim atau benda, mulazimatun lil a'radil hadisah. Setiap benda itu bergandengan, berkaitan dengan sifat-sifat yang baru. Semua benda sifatnya baru. Kok bisa disimpulkan? Kan udah dibahas. Semua benda punya sifat gerak dan diam. Kalau gerak diam sudah kita buktikan perkara yang baru, berarti semua benda pasti baru. Karena semua benda sifatnya gerak dan diam. Wa kullu ma lazimal hadis hadisun, dan tiap-tiap yang melazimi baru maka pasti baru. Fayantaju, maka hasilnya annal ajram, sesungguhnya setiap benda hadisatun, maka dia adalah baru. Wa hudusul amroini, maka barunya dua perkara, yaitu a'rad wal ajram. Sifatnya baru, bendanya juga baru, geraknya baru, gelasnya juga baru. Ai wujuduhuma ba'da adamin, adanya keduanya ini, gerak dan diamnya, gelasnya, itu sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Dalilun, wujudu ta'ala, menjadi dalil wujudnya Allah. Li'anna, karena sungguhnya kulla hadisin, tiap-tiap perkara yang baru, la buddalahu min muhdis, tiap-tiap perkara yang baru tadinya nggak ada jadi ada, pasti butuh diciptakan. Nggak mungkin ini ada barang tadinya nggak ada terus jadi ada. Wah, ini nongol sendiri loh, muncul bagaimana? Akalnya soak kalau begitu. Kalau ada benda tadinya nggak ada terus jadi ada, kok muncul dengan, atau ini kono ini sudah waktunya berjuta-juta tahun jadi tahu besar sendiri, mana ada. Manusia dari kera, ya? Nah, kera dari mana? Dulu. Dulunya apa? Ya dulunya dulu. Karena waktu yang lama berubah, dulu jadi nyamuk kecil dulu, nyamuk berubah jadi jangkrik, jangkrik berubah besar lama-lama jadi waktu bisa merubah sesuatu, mana bisa. Nah, kalau waktu bisa merubah sesuatu, kenapa kok berubahnya seperti itu, nggak seperti yang lain? Kenapa kok berubahnya beda begitu? Mesti kalau waktu yang merubah mestinya akan sama perubahannya. Waktunya aja sama, kok perubahannya beda-beda. Ini orang-orang yang pemikirannya tertipu kepada apa yang dilihat. Wala muhditsun, dan tidak ada muhdits, tidak ada pencipta lil alam, pada alam ini, illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu. Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain pencipta alam, nggak ada. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan perkara yang baru. Produknya satu, maka penciptanya pasti satu, gitu loh. Produknya satu, alam. Semua ini namanya
alam. Maka kamu ketika baca Fatihah, alhamdulillahirabbil pencipta semua alam. Nggak ada alam yang lain lagi. Oh, diciptakan Tuhan yang lain. Ya produknya mestinya namanya jangan alam dong. Alim kayak alum kayak. Kayak Honda. Pabriknya ya satu yang ngeluarin. Kalau ada merek lain, ya pabriknya lain. Begitu dong. Oh, ini produknya satu alam. Maka yang mengeluarkan pasti ya satu. Kalau ada yang lain yang ngeluarin, namanya jangan alam, ganti nama yang lain, pakai nama apa kayak begitu. Tapi kalau isinya jirim a'rad, isinya kok jirim a'rad, ya berarti masih sama. Gitu loh. Yang menciptakan pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada yang lain. Kama sayati fi dalil wahdaniyah. Seperti nanti akan kita perjelas dalam dalilnya pembahasan sifat wahdaniyah, bahwa Allah pencipta alam pasti esa. Wahada, maka ini yang sudah kita bicarakan dari atas, dalil wujudnya alam, dalilnya adanya Allah, dalil barunya alam, huwa dalilul ijmali, dalil yang ringkes. Pusing kamu? Kata ulama, kata musannif, itu dalil yang ringkes, dalil yang mudah. Kenapa kok mudah? Lah wong musannif sudah berulang-ulang. Kamu diperintah memikirkan hal ini berulang-ulang. Yang tadinya pertama kali kamu mikir itu sulit, ketika berulang-ulang jadi mudah. Begitu loh. Nah kata musannif ini yang mudah. Ya mau musannif yang ngomong. Kalau kamu yang ngomong, susah kayaknya itu mah. Pertama nemu masalahnya. Pertama nemu ya mesti susah. Apa? Tertipunya antara pandangan mata dengan akal, ini mau kuat mana ini? Kalau kuat matanya, maka pendapat ini akan kamu tolak. Itu apa? Tapi kalau kuat akalnya, pendapat ini akan kamu terima. Apa yang kamu ketemukan secara nyata, itu yang harus kamu akui. Jangan apa yang kelihatan mata kamu akui, jangan. Apa yang ditemu ilmu secara nyata, itu yang harus kamu akui mestinya. Bukan yang terlihat mata. Mata ini enggak selamanya jujur, mata enggak selamanya lurus. Mata kamu itu kamu taruh gelas, botol, kamu taruh sedotan. Sedotannya lurus masuk. Begitu dilihat pakai mata, bengkok. Ya. Tarik lagi, lurus, masukin. Itu yang salah sedotannya apa matanya? Nah, berarti mata kamu itu enggak selamanya beres, begitu loh. Jadi jangan terus disimpulkan, oh yang kelihatan mata, kita putuskan itu, nggak bisa. Ini nggak bisa pakai pandangan mata. Jadi ini semua yang kita bicarakan itu dalil ijmali, alladzi, yang mana dalil ini yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa ma'rifatuhu. Wajib dari antara kamu semua, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengetahui dalil ini. Kama yaqulu Ibnul Arabi wa Sanusi, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi radhiyallahu anhuma. Wayakfuroni, dan dua ulama ini mengkafirkan man lam ya'rif, siapa yang tidak tahu barunya alam. Siapa yang nggak tahu gelas ini baru, sifatnya baru, zatnya baru, dua-duanya diciptakan Allah, nggak tahu ini, maka berarti dia akan mengakui salah satu diciptakan oleh Allah atau dua-duanya tidak diciptakan oleh Allah. Mengingkari salah satunya diciptakan oleh Allah,
maka hukumnya kafir. Apalagi ngingkari dua-duanya nggak diciptakan oleh Allah. Oh, ini kafironi, berarti dua kafir kamu. Kalau satu nggak kamu imani, maka kalau dua-duanya nggak kamu akui dari Allah, double kafirnya sudah ini. Karena banyak orang yang nggak mengimani dua-duanya diciptakan oleh Allah. Seperti nanti akan kita bahas ini. Fahdhar, maka hati-hatilah kamu, ayyakuna fi imanika khilafan. Maka hati-hatilah kalau iman kamu itu diperselisihkan. Artinya apa? Dua ulama ini mengkafirkan, adapun ulama yang lain tidak mengkafirkan. Berarti ulama yang lain membolehkan kamu bodoh. Ulama yang lain membolehkan kamu nggak tahu kalau gelas ini diciptakan oleh Allah. Sifatnya diciptakan, bendanya diciptakan. Kata ulama yang lain, boleh nggak tahu itu. Berarti kamu boleh mengingkari kalau ini nggak diciptakan oleh Allah. Berarti iman kamu sekarang diperselisihkan. Satu ulama ngomong boleh, satu lagi ngomong nggak boleh. Iman kamu ada pada persimpangan jalan. Iman kamu belum jelas kedudukannya. Tapi kalau orang yang iman dengan keadaan ini, gelas ini baru, sifatnya baru, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Orang yang imannya mengakui ini, semua ulama mengatakan imannya sah dan tidak diperselisihkan. Nggak ada satupun ulama berselisih. Siapa yang mengetahui sifatnya gelas ini baru, yang tahu gelas itu baru, dan barunya kedua itu diciptakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang berselisih tentang salahnya pengetahuan itu. Tidak ada yang berselisih tentang sahnya imannya orang tersebut. Ini ulama sepakat. Tapi kalau kamu nggak mengimani dua-duanya, iman salah satunya saja, maka iman kamu diperselisihkan. Maka penting kamu tahu ini. Maka ini semua dianggap apa? Dalil ijmali. Wa'lam, maka ketahuilah, anna hadza dalil, sungguhnya dalil barunya alam ini, yatawaqqafu ala sab'atil matalib. Itu tergantung pada 7 tuntutan. Dalil barunya alam itu, gelas ini baru, sifatnya juga baru, itu ada 7 dalil, namanya matalibus sab'ah, yang bisa menunjukkan dalil secara nyata kedua barang ini dua-duanya baru dan dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ada namanya apa? Matalibus sab'ah. Aulaha thubutu Zaid al-ajram al-mu'tabar anhu bil a'rad. Thaniha thubutu kaunuhu la yakumu binafsih. Thalithuha thubutu kaunuhu la yantakil minal jirmi ilal akhar. Rabi'aha thubutu kaunuhu la yumkinu, la yumakin, tidak kumpul, layak munu, tidak kumpul. Khamisuha subutu kauni ajram mulazamatun lidzalika zaid. Yang namanya jirim selalu lazim berkaitan sama zaid atau perkara lebih. Wasadisuha subutu kauni zaid kaunu qadiman la yanadimu. Sabi'uha istihalati hudutsu la awwala laha. Faqad jama'at fi qauli ba'duhum, maka dikumpulkan 7 pengertian itu di dalam satu nazom, satu syair. Syair itu berbunyi zida maqama ma intaqala ma kamina man fakka la udma qadima
lahina. Itu judal tadi dirangkum jadi satu. Maka rangkuman ini harus kamu hafal untuk pedoman memahami isinya. Maka apa isinya? Fa'aza fa'asyara. Maka dijelaskan biqaulihi zaid zida. Pertama ditandai dengan zida. Apa itu zida maksudnya? Zida itu tiap-tiap benda itu punya perkara lain. Zida itu dari asal katanya zaidah, perkara tambahan. Gelas itu ada perkara tambahan pada dirinya. Enggak cuman gelas itu enggak punya tambahan, gelas ya gelas, enggak ada tambahannya. Ada perkara tambahan yang ada pada dirinya sih. Apa contohnya diantaranya? Gerak, diam. Gerak itu gelas bukan? Gerak itu gelas bukan? Gelas. Ini gerak nih. Yang gerak itu gelas bukan? Enggak harus. Berarti gerak itu tambahannya dari si gelas. Diam juga tambahan dari gelas. Artinya diam ya bukan gelas, gerak juga bukan gelas. Maka disebut namanya zidah, perkara lain. Kalau pada diri kamu ada sakit, sehat, nyang, lapar, ada ilmu, ada bodoh, ada melihat, mendengar, ada gembira, ada susah, itu tambahan dari kamu. Itu bukan kamu, gitu. Itu bukan manusia. Manusia gembira. Itu gembira itu perkara dari manusia. Manusia bersedih, sedih perkara dari manusia. Manusia berbicara, bicara perkara lain dari manusia. Enggak bicara pun disebut manusia. Ketika dia bicara, berarti bicara itu perkara lain namanya. Maka pada diri kita harus kamu saksikan ada yang namanya zida, perkara lain dari diri kamu, gitu loh. Jangan dianggap ngomong itu ya saya, gitu. Gerak itu ya saya. Iya, geraknya ada pada kamu, tapi gerak itu bukan diri kamu, begitu loh. Artinya dia perkara lain dari kamu. Jangan diakui itu ya diri saya. Kalau gerak itu diri kamu, maka tiap-tiap yang gerak kamu berarti. Itu loh. Ngomong itu ya diri saya, berarti tiap-tiap yang ngomong kamu berarti. Yang ngomong kan nggak harus kamu, yang lain juga boleh ngomong. Maknanya yang lain juga boleh punya perkara tambahan. Diciptakan oleh Allah bendanya dan ditambahi namanya sifat. Nanti sifat itu perkara tambahan dari diri kita. Disebut oleh ulama namanya diberikan isyarah dengan kalimat zida atau perkara lain atau perkara yang lebih. Terus ini zida ini buktinya apa? Buktinya kalau pada kita itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Terus bagaimana keadaan zida ini? Keadaan zida ini makoma, tidak bisa berdiri sendiri. Membuktikan zida itu baru. Pertama dalilnya apa? Makoma. Buktinya kalau gerak itu perkara tambahan itu baru, diam itu baru. Apa buktinya? Gerak itu, diam itu nggak bisa berdiri sendiri. Sakit kamu, sehat kamu nggak bisa berdiri sendiri. Lapar nggak bisa berdiri sendiri. Kenyang nggak bisa berdiri sendiri. Semua perkara zaidah yang ada pada kita, maka perkara itu selalu melekat pada kita, nggak bisa berdiri. Ini dalil. Artinya apa? Ketika dia itu hilang, copot, ini diam, terus jadi gerak. Diamnya kemana? Maka dia nggak bisa berdiri, nggak bisa ini, nggak mungkin dia hilang sendiri, nggak mungkin. Kalau dia bisa hilang sendiri, maka berarti dia bisa berdiri kayak ini nih. Nah, bisa berdiri sendiri.
ininya masih ada, dipisahkan, maka dia bisa berdiri. Lah gerak itu nggak seperti ini. Gerak itu nggak bisa berdiri. Kalau geraknya hilang berarti gelasnya ikut hilang bersamaan. Karena dia nggak mungkin berdiri sendiri untuk hilang. Kalau dia muncul juga bersamaan. Jadi zida, dalilnya dia baru pertama apa? Makoma, tidak bisa berdiri. Yang kedua, ma'intakola, dia nggak bisa pindah. Kalau gerak itu sekarang Adam, ini geraknya ada nggak? Geraknya ada nggak? Adanya apa? Diam. Jadi gerak itu nggak bisa berdiri. Terus gerak itu nggak bisa pindah ke yang lain. Namanya begini. Ini gerak, terus diam. Ini gerak. Wah, ini pindah ke sini nih geraknya. Gerak yang di sini pindah ke geraknya ini ditolak oleh akal. Kenapa? Kalau dia bisa pindah, berarti dia bisa berdiri sendiri. Gimana berdiri sendirinya? Ketika dia copot dari gelas ini, sebelum nempel ke benda ini, maka dia berdiri sendiri. Lah, tadi diputuskan zida itu tidak bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri sendiri berarti juga nggak bisa pindah. Kalau ini bisa pindah, ini bisa berdiri sendiri. Tapi kalau geraknya si gelas ini nggak bisa berdiri sendiri, maka dia nggak bisa pindah. Kalau nggak bisa berdiri sendiri, dia nggak bisa pindah, berarti gelasnya kemana ini? Geraknya kemana ini? Geraknya mesti Adam. Ini harus iman begitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia nggak bisa pindah kepada yang lain. Terus yang ketiga, dia nggak bisa ngumpet. Nah, ini yang sering lagi nih. Kalau saya gerak, diamnya mana? Ngumpet di dalam diri saya. Kalau saya diam, geraknya mana? Ngumpet dalam diri saya. Sewaktu-waktu bisa kamu munculkan, begitu loh. Jadi dia nggak mau mengatakan gerak itu Adam, nggak mau mengatakan bahwa ada suatu yang lebih dan perkara lebih itu bisa berubah. Dia nggak mau itu. Dianggap perkara itu menyatu dengan dirinya dan bisa keluar kapan saja. Kalau saya sehat, sakitnya kemana? Ngumpet. Nanti pas saya sehatnya hilang, sakitnya pas nongol sakit, kemana sehatnya? Ngumpet. Kok kayak kalau kamu lapar, kenyangnya mana? Ngumpet. Kalau kamu kenyang, laparnya mana ada bisa begitu. Apa mustahilnya? Mustahilnya dua perkara yang berlawanan kumpul jadi satu pada wujud kamu. Mustahil. Ada gerak dan diam kumpul pada satu gelas, itu mustahil. Nggak ada akal nerima kalau ini gelas gerak dan gelas diam, bisa? Ini gelas, ini ya gelas gerak juga gelas diam. Atau kamu diperiksa sama dokter, oh ini sehat juga sakit nih. Dokter sakit apa? Saya ini sakit apa sehat, dok? Kamu ya ada sakitnya, ada sehatnya. Waduh, berat nih. Ya kalau tangannya sehat, matanya sakit, iya. Ini tangan kamu ya tangan sehat, sakit. Ya kan susah. Dua sifat yang berlawanan kumpul jadi satu, maka itu mustahil. Jadi wujud kita itu hanya bisa menerima satu sifat yang berlawanan. Contohnya apa? Hidup, mati. Yang kamu terima berapa? Satu. Kalau nggak hidup, nggak bisa. Ini ya hidup, ini ya mati. Bisa begitu? Nggak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh gerak diam itu nggak hilang ketika dia nggak kelihatan, maka dia ngumpet. Wah, ini pendapatnya orang keliru. Di pertama nggak bisa berdiri sendiri,
kedua nggak bisa pindah, ketiga nggak bisa ngumpet. Kalau nggak bisa pindah, nggak bisa ngumpet, nggak bisa berdiri sendiri, terus dia kok nggak kelihatan di gelas ini, dia kemana? Dia adam, begitu dong. Gerak yang nggak kelihatan di gelas ini pasti adam atau tiada. Oh, tadinya ada di sini, sekarang ganti diam, terus geraknya kemana? Oh, geraknya mesti adam. Lah adamnya sendiri apa bareng sama gelasnya? Ya mesti bareng sama. Apa buktinya? Ma intakola, maka mina. Terus buktinya lagi apa? Manfakka. Gelas dan geraknya nggak bisa dipisahkan. Ini buktinya nih. Buktinya dua-duanya bareng-bareng tiada. Kalau geraknya sekarang tiada, berarti gelas yang tadi juga. Buktinya apa? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Satu hilang, dua-duanya hilang. Satu muncul, dua-duanya muncul. Nggak bisa. Oh, gelasnya ditetapkan masih ada, tapi sifatnya yang dipisahkan nggak bisa. Karena orang filsafat itu ada mengatakan begini, gerak diam itu sudah ada sejak dulu, sudah ada. Hanya wujud kita aja yang baru. Ketika wujud itu nongol, maka barulah geraknya nempel. Kalau wujudnya hilang bagaimana? Ya geraknya misah. Itu geraknya sudah ada. Lah kalau ada dia di mana? Ada parkirannya nggak? Parkiran gerak, parkiran diam. Atau parkiran kenyang, parkiran lapar gitu. Parkiran sehat, parkiran. Kalau kamu kok ada orang stroke lumpuh, bawa ke situ aja. Pak, tolong beli geraknya, Pak gitu. Tampil. Nah. Kayak kamu buka baju, ada stok baju, mau ganti, Pak. Kenapa kok bisa? Karena baju itu terpisah dari kamu. Baju itu bukan perkara yang lazim dengan kamu, bukan perkara yang berkaitan sama kamu. Maka dia bisa dipisahkan kayak tutup ini. Tapi kalau sifat dan gelasnya ini nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau perkara lain ini seperti ini pakaiannya, kayak kamu pakai baju, ini bisa dipisahkan. Tapi kalau sifat kamu nggak bisa dipisahkan. Ketika dia itu pisah, hilang, maka wujud kamu juga hilang. Terus jadi apa? Ada makoma, nggak berdiri sendiri, ma intakola, terus makamina, terus laud makodima. Tidak ada perkara yang adam, tidak ada perkara yang mengalami tiada, itu kodim. Kodim itu apa? Tidak dicip, nggak ada. Semua perkara yang mengalami tiada itu pasti bukan kodim. Kenapa? Kalau kodim itu tidak pernah mengalami tiada, begitu. Kodim itu kayak apa contohnya? Allah. Allah itu zat yang kodim, maka Allah zat yang nggak pernah tiada. Maka kalau gerak ini, diam ini dikatakan kodim atau nggak diciptakan, maka dia nggak mengalami tiada. Kalau dia mengalami tiada, maka pasti dia diciptakan. Ini dalil yang nyata bahwa gerak sifat yang ada pada benda, maka sifatnya itu pasti baru. Kenapa? Karena mengalami tiada. Setiap yang tiada, perkaranya nggak mungkin kodim. Kalau nggak mungkin kodim terus dia kok muncul, ya dia pasti diciptakan. Kalau dia sudah ada kemudian hilang, nggak ada, ya pasti dia adam. Nggak mungkin pindah, nggak mungkin loncat, nggak mungkin ngumpet, nggak mungkin kemana, nggak, pasti adam. Nah adam itu ya diciptakan. Nggak mungkin adam dengan sendirinya. Terus
La'ud ma qadima lahina. Kalau begitu wujudnya sesuatu pasti ada permulaannya. Setiap benda, setiap si Zaid, setiap gelas pasti ada permulaannya. Jadi dari 7 ini 7 dalil berapa? 7 dalil, 3 jadi dalilnya benda, 4 jadi dalilnya sifat. Sifat baru, sifat gerak dan diam itu baru dengan 4 dalil. Gelas ini baru dengan 3 dalil. Apa? Gelas ini baru dibuktikan apa? Gelas ini tidak bisa pisah dengan sifatnya. Gelas itu punya perkara lebih. Terus perkara lebih ini nggak bisa pisah dari gelasnya. Terus dua-duanya pasti baru. Ini dalilnya kalau gelas ini baru. Ada perkara lebih. Perkara lebihnya itu nggak bisa pisah. Maka ketika nggak bisa pisah ini, maka dua-duanya berarti baru. Nah, ya dong. Ini ada tambahan. Pada gelas ini ada tambahan. Ketika muncul tambahannya, si tambahan nggak bisa dipisahkan. Lah, tambahannya itu baru muncul, berarti gelasnya juga baru. Ini nyata buktinya. Nggak bisa kamu pungkiri, nggak bisa. Kecuali kamu nggak mengakui gerak itu perkara tambahan. Dia asli dari dirinya sendiri. Maka kamu nggak akan mengakui, oh ini tambahan, berarti baru. Enggak. Seperti pendapatnya orang filsafat yang mengatakan nggak ada gerak diciptakan, nggak ada. Gerak itu muncul sendiri, nggak ada sendiri. Kalau kita nggak bisa begitu. Gerak itu tambahan pada sesuatu. Yang tambahannya itu nggak bisa dipisahkan, begitu loh. Bukan bisa pindah sendiri, ada sendiri, nongkrong sendiri, nggak bisa. Kalau dia ada ya bebarengan sama wujud kamu, kalau dia tiada bareng sama wujud. Berarti dua-duanya pasti baru. Itu dalilnya benda dengan 3 dalil. Lah dalilnya sifat pakai 4. Apa? Zida, makoma, tidak bisa berdiri. Ma'intakola, nggak bisa pindah. Maka mina, nggak bisa ngumpet. Terus kalau nggak bisa ngumpet bagaimana? La'ud makodima, pasti dia itu Adam. Kalau Adam dia nggak mungkin kodim. Berarti arad itu mesti baru. Dengan dalil apa? Dia mengalami tiada. Ini arad kita buktikan dia mengalami tiada. Berarti dia pasti baru. A'rad yang baru itu melazimi benda. Berarti bendanya pasti baru. Ini nyata ini, jangan sampai kita nggak memahami ini, waduh, iman kamu diperselisihkan oleh para ulama. Hati-hati ini. Maka dikatakan di sini apa? Maka dikatakan siapa yang memahami 7 dalil ini, kata Imam As-Sanusi, maka dia terbebas dari 7 pintu api neraka. Siapa yang bisa paham 7 dalil ini, sama saja dia membuktikan secara nyata semua yang ada pada benda ini diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang dia ingkari. Imannya bersih, imannya murni, mengakui semua sifat kita dan wujud kita diciptakan oleh Allah. Maka orang yang demikian, kata Imam Sanusi, selamat dari 7 pintu api neraka. Mudah-mudahan yang di sini semuanya Allah selamatkan kita semua dari 7 pintu api nerakanya Allah. Kita bisa mengakui ketuhanannya Allah, mengakui keesaan Allah, tidak kita akui ada Tuhan lain selain Allah. Semua yang ada pada wujud kita baru,
semuanya dimunculkan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Maka iman ini harus kita miliki sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman yang benar, selamat di dunia sampai di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita sambung pada sifat berikutnya, yaitu sifat qidam. Setelah kita bahas sifat wujud, sifat yang pertama, maka sifat yang kedua insya Allah kita akan bahas sifat qidam. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي وامن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله بالبدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.